السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول إلى حضرة النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يشوق المحب إلى محمد أفلاه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد
عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أولئم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم وبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya besok di hadapan Allah di Yaumil Mahsyar. Dan mudah-mudahan kita semua besok bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya bersama beliau-beliau itu yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman untuk mengikuti pengajian rutin tiap hari Jumat malam Sabtu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan pada kita ini bermanfaat
kita bisa mengisi dengan banyak amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, malam ini kalau tidak salah malam 23 Jumadil Akhir ya. Jadi insyaallah seminggu lagi kita masuk pada bulan Rajab 1447 Hijriah ya. Di situ di bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat besar, yaitu sejarah perjalanan Rasulullah SAW yang dinamakan Isra wal Mi'raj pada 15 abad yang silam ya. Kebetulan terjadinya Isra wal Mi'raj itu ada kronologi yang melatar belakangi Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratil Muntaha. Karena di situ peristiwa dalam sejarah itu langit dengan bumi itu utur-uturan kata orang Jawa. Jadi berdebatlah, merebut posisi masing-masing itu lebih unggul dari yang lainnya. Katanya bumi yang paling utama, Allah menciptakan saya sebagai bumi lebih baik dan lebih utama daripada langit kan gitu. Karena Allah Ta'ala menciptakan beberapa macam ciptaannya, termasuk tumbuh-tumbuhan, ada gunung, ada laut, ada manusia dan seterusnya. Sehingga pengakuan dari bumi itu disampaikan bahwa posisinya dirinya bumi itu lebih utama dan lebih baik daripada langit. Sebaliknya juga langit menjawab bahwa katanya langit, saya lebih unggul, lebih utama daripada bumi. Dan kenyataannya secara langsung bahwa diri saya di atasnya bumi gitu. Dan juga Allah menciptakan bermacam-macam ciptaan di saya katanya langit terhadap bumi. Walhasil perdebatan di antara langit dan bumi itu cukup panjang karena masing-masing mengakui paling utama. Katanya langit yang paling utama, yang paling bagus saya daripada bumi. Katanya bumi demikian juga. Tidak ada yang mau ngalah itu. Akhirnya dari perdebatan yang bermacam-macam tidak selesai-selesai itu, lalu bumi itu di situ memberi ultimatum kepada langit. Wahai langit, saya ya tetap lebih utama dan lebih mulia daripada kamu, katanya bumi terhadap langit. Apa? Ya karena Nabi yang paling mulia itu bahkan menjadi penyebab Allah menciptakan semuanya itu, sebab beliau itu lahir di saya dan ada di saya katanya. Katanya bumi terhadap langit. Nah di situ langit diam, merasa kalah. Begitu disampaikan oleh bumi terhadap langit bahwa Nabi Muhammad itu ada di bumi gitu. Lahir di bumi, ada di bumi. Manusia terbaik dan manusia yang menjadi sebab terciptanya semua makhluk. Nah, setelah itu langit itu merasa kalah, akhirnya sujud kepada Allah. Katanya orang Jawa merintih ya, sujud sedemikian rupa mohon dengan kebijakan dan keadilan Allah supaya imbang antara langit dan bumi itu yang tadi posisinya sudah
merasa dikalahkan oleh bumi, akhirnya langit matur kepada, ya Allah, manusia yang kau pilih, manusia termulia itu dan manusia yang menjadi sebab terciptanya alam semesta, tolong ya Allah dinaikkan ke saya, katanya. Itulah latar belakang Mi'raj itu. Apa yang menjadi permohonan langit terhadap Allah, itulah Allah mengabulkan. Akhirnya Nabi diperintahkan untuk melaksanakan Mi'raj. Tapi dengan proses bukan langsung Mi'raj, tapi Isra dulu. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, baru dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha melalui 7 lapis langit ya. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Tidak sampai di langit ke-7 saja, tapi naik lagi Rasulullah sampai ke Mustawan namanya, Sidratil Muntaha. Lah di situ karena dikawal oleh malaikat Jibril, proses Mi'rajnya begitu sampai ke langit ke-7, lalu malaikat Jibril angkat tangan, tidak bisa naik lagi. Itu disebutkan di dalam sholawat tadi itu, a'las sama'i sama Muhammad, Jibrilu qala lahu taqaddam. A'las sama, Nabi itu posisinya di atas langit yang paling tinggi. A'las sama Muhammad, masih tinggi Nabi Muhammad daripada langit yang paling tinggi itu. Sehingga malaikat Jibril Jibrilu qala lahu taqaddam. Matur malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kula nama tumugi mriki mawon, monggo panjenengan ngelajengaken sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas langit ke-7 itu Nabi Muhammad ke Mustawan namanya. Itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, lek cara Jawa itu kula nuwun. Cara Islam itu tahiyat, menghormat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu tahiyatnya Nabi Muhammad kepada Allah ketika menghadap Allah di Mustawan itu, di Sidratil Muntaha itu. Itu umpama di sini ada namanya ruangan afif, itu rof-rof namanya. Di situ. Malaikat Jibril tidak bisa di situ, naik ke situ tidak bisa. Jibrilu qala lahu taqaddam. Matur kepada Nabi Muhammad, sampun tumugi mriki mawon kula Nabi Muhammad, panjenengan monggo piyambakan mawon suwan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bertahiyat menghormat Allah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Semua penghormatan, semua rahmat, semua kebaikan itu diunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu tahiyat diabadikan. Kita yang melaksanakan sholat itu pasti baca tahiyat. Statusnya tahiyat akhir, hukumnya wajib. Tahiyat yang pertama sunnah, tapi statusnya sunnah abad. Lalu Allah menjawab, tahiyat dari Nabi itu dijawab dengan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Wahai Muhammad, keselamatan tetap kepada engkau. Muhammad, wahai Nabi, katanya Allah. Jadi menjadi dialog itu di antara Allah dengan Nabi Muhammad. Pertama Nabi Muhammad tahiyat dulu, menghormat, lalu Allah Ta'ala menjawab dengan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh.
Karena tahiyat dengan salam itu disampaikan tahiyat kepada Allah oleh Nabi, Allah memberi keselamatan kepada Nabi Muhammad dan memberi barakah. Lalu Nabi Muhammad itu merasa bahwa perhatian Allah kepada beliau itu jangan hanya diterima oleh beliau sendirian gitu. Akhirnya Nabi Muhammad matur kepada Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan mudah-mudahan tetap pada kami dan mudah-mudahan keselamatan tetap kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Itu dialog itu diabadikan sampai akhir zaman nanti, sampai tidak ada orang yang sholat gitu ya. Kemudian malaikat bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi termasuk malaikat Jibril yang mengatakan syahadat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, latar belakang terjadinya Isra tadi, Mi'raj, sudah jelas disebutkan dalam kitab Dardir namanya itu, yang menceritakan tentang kisahnya Isra Mi'raj. Yang pertama adalah utur-uturani patunya langit dan bumi gitu ya. Jadi kalau ayat Quran asbabun nuzul namanya, tapi kalau hadis asbabul urud gitu ya. Jadi kita baca ayat Quran itu harus tahu sebab turunnya supaya lebih mantap kita di dalam memahami firman Allah. Demikian juga kalau ada kisah-kisah berkaitan dengan sabda Nabi, itu kita harus tahu latar belakangnya. Insya Allah kalau begitu kita tidak akan beda paham atau salah paham karena tahu dari asal usulnya, sebabnya itu tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau secara tekstual Isra wal Mi'raj itu sudah tercover dalam surah Al-Isra ayat 1 seperti yang sering kita ikuti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci zat itu Allah maksudnya. Asra yang memberangkatkan, telah memberangkatkan bi abdi pada hambanya. Abdihi di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailan di waktu malam, bagian dari satu malam. Minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Ini Isra-nya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, yang memberkati dan yang memberkati kami, haulahu di sekelilingnya, linuriyahu untuk memperlihatkan saya kata Allah, hu pada Muhammad, min ayatina dari tanda-tanda kebesaranku, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah huwa Allah as-samiul basir, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, satu dari sekian banyak kalimat di sini perlu saya katakan supaya kita lebih tahu dan lebih mantap yakin gitu, bahwa Allah itu memberangkatkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu
tidak seperti yang sering kita dengar bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu bukan fisik Nabi Muhammad. Ada paham yang begitu. Ada yang memberi pemahaman hanya rohnya saja. Ini supaya kita tahu ternyata Allah Ta'ala dawuh itu subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi di sini makrifat kalimatnya. Jadi makrifat itu jelas yang berangkat bahkan sampai Mi'raj itu fisiknya Nabi Muhammad, bukan cuma rohnya plus fisik. Jadi manusia yang utuh seperti kita ini. Bukan yang sering kita dengar dalam pemahaman tentang Isra Mi'raj itu dari satu pihak yang memberi pengertian bahwa terjadinya Isra Mi'raj hanya roh saja, tidak fisik Nabi Muhammad. Kok begitu? Iya katanya, karena di langit lapis 4 itu kalau ada makhluk lain yang tidak sesuai dengan kondisi di situ hancur. Apalagi fisik manusia lewat di situ hancur kan. Di langit keempat itu. Makanya banyak orang yang tidak yakin, tetapi dia kurang bisa memahami tentang kekuasaan Allah dan kehendaknya. Kalau Allah berkehendak orang itu aman lewat di situ, ya ada apa-apa, aman saja gitu. Di langit keempat itu kalau ada orang lewat bisa terbakar badannya, gitulah ceritanya. Kemudian yang kedua adalah kalimat lailan di sini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan di sini namanya dalam tata bahasa dikatakan isim nakirah itu. Ini bukan satu malam tapi hanya sebagian dari malam. Bisa 50%, 6 jam kan gitu. Bisa juga 3 jam. Lailan itu bukan satu malam, hanya bagian dari malam. Kalau satu malam itu al-lailu, pakai al. Itu karena di sini lailan tidak ada alnya, berarti kalimatnya itu isim nakirah, hanya bagian dari malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berangkat di waktu malam. Tidak sampai satu malam maksudnya. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau tidak salah Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu kurang lebih kalau tidak salah itu 1.800 kilo, hampir 2.000 kilo gitu ya. Kalau tidak salah itu. Kurang lebih 1.800 kilo. Dari sini Jakarta 2 kali gitu ya. Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Bahkan dalam satu riwayat itu bukan 1.800 tapi 2.800. Ya kalau ingin tahu jelasnya ya diukur gitu aja ya. Tapi ada alat kalau sekarang. Ini ditempuh oleh Nabi Muhammad tidak sampai satu malam. Berarti jet yang paling banter itu per menit berapa kilo, berapa puluh kilometer gitu. Ini lebih cepat. Apa kok sampai sedemikian cepat perjalanan Nabi itu? Ternyata Nabi itu mengendarai buraq namanya. Kendaraan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu buraq. Insya Allah minggu depan saya uraikan tentang buraq ini. Soalnya ini mungkin 1, 2 sampai 3 kali pertemuan itu masih dalam pembahasan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu penuh sejarah untuk kehidupan
manusia, khususnya umat Muhammad termasuk kita, ternyata kita tidak boleh lepas dari perjalanan Isra Mi'raj. Buktinya apa? Minimal 5 kali sehari harus sholat kita, gitu loh. Karena hasil dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perintah Allah tentang sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada 2 kata yang perlu kita ketahui, bahwa abdun di sini ma'rifat. Jadi bukan cuma sekedar hamba yang diartikan oleh seseorang itu atau sebagian orang itu. Perjalanan Isra Mi'raj adalah ruh Nabi katanya, tidak dengan jasad. Makanya kalau ditinjau dari tata bahasa, abdihi di sini adalah manusia ini. Hamba Allah itu manusia, badan dan roh itu, jasmani dan rohani. Karena kalimatnya makrifat. Sebaliknya lailan di sini tidak utuh 1 malam karena tidak makrifat, nakirah namanya. Nah, berarti hanya sebagian dari malam. Kemudian supaya kita tahu bahwa barokna haulahu, saya berkati di sekitarnya, di antara Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, posisi lokasi di situ berkah, penuh berkah. Tidak usah jauh-jauh, Mekahnya saja, supaya tidak banyak kita mengulas. Lokasinya kan panjang, kalau dari Mekah sampai Palestina kan jauh, beribu-ribu kilo tadi. Di Mekah itu ya barokah itu. Semua rezeki, nikmat dunia lah ya, ada di Mekah itu. Karena memang penjelasan dari ayat ini tadi, barokna haulahu, saya berkati di sekelilingnya. Khusus Mekah, panjenengan kalau ke sana, ini Pak Mubarak tahun kemarin ke sana. Yang namanya kondisi di sana itu tanah, tandus itu. Tapi sekarang sudah jadi kota yang paling indah di sana, dan semua jenis buah-buahan ada. Dari mana kan gitu? Karena barokahnya firman Allah yang barokna haulahu, memastikan itu. Dengan barokah Allah berikan kepada Masjidil Haram khususnya dan sekitarnya, ya kehidupannya makmur di sana. Sumber pencarian orang Mekah itu cuma 1, tapi berlimpah-limpah, penduduknya sedikit. Sumbernya emas, apa namanya, minyak itu, ya kan. Tapi informasinya ada juga gunung yang dalamnya kadarnya emas. Kalau tanaman di sana hanya 2 jenis yang tumbuh normal itu, ya kurma dan anggur. Kalau mangga tidak ada. Apalagi mencari apa namanya, tumbuh-tumbuhan yang lain. Lucunya itu di Arafah itu ada pohon namanya pohon Soekarno, karena memang bibitnya bawa Presiden Soekarno dulu yang bawa ke Mekah itu. Akhirnya dikatakan pohon Soekarno di sana. Di Arafah itu. Sekarang yang menjadi iup-iupan pohon-pohon yang ditanam pohon Soekarno di Arafah itu. Inilah bapak-bapak sekilas kaitannya dengan terjadinya peristiwa yang berpenuh sejarah dalam perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratil Muntaha. Mudah-mudahan nanti di dalam kita menguraikan tentang Isra wal Mi'raj, hasilnya Isra wal Mi'raj itu dapat kita amalkan, karena inti daripada perjalanan Rasul itu adalah mendapatkan tugas amanat yang sangat mulia untuk semua manusia, khususnya
umat Muhammad yang iman kepada Allah dan beragama Islam harus melaksanakan sholat fardu 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Insya Allah minggu yang akan datang saya uraikan lebih jauh karena banyak yang berkaitan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj itu yang perlu kita sampaikan supaya kita lebih tahu wawasan kita di dalam melaksanakan tugas agama khususnya sholat. Bukan hanya sekedar kita formalitas beragama tetapi tidak melaksanakan keyakinan yang kita yakini itu. Jadi Isra wal Mi'raj itu wajib oleh umat Islam, umat Muhammad termasuk kita meyakini peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Wajib itu. Kalau tidak yakin malah Islam kita itu masih cuil namanya. Jadi kita di antaranya yang harus kita yakini kalau rukun imannya 6 ya. 1 iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian kitab-kitabnya, kemudian malaikat-malaikatnya, kemudian ya hari akhir, kemudian qadar kan gitu. Itu rukun iman itu 6 itu. Tapi ada tambahan-tambahan lagi itu yang pokok ya, yang 6 itu. Kemudian yang lain-lain seperti halnya wajib meyakini adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur, adanya Isra Mi'raj kan tidak disebut dalam rukun iman. Tetapi itu istilahnya kalau aturan yang pokok itu Undang-Undang Dasar 45, tetapi aturannya ini kan gitu. Banyak kan? Nah, kalau organisasi itu yang pokok ADART kan gitu. Tetapi tangan panjangnya apa kakinya kan banyak aturan-aturan berikutnya itu. Sama dengan tadi itu yang pokok dalam keimanan kita itu 6 itu. Iman kepada Allah, percaya maksudnya, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, iman juga kepada hari akhir dan takdir, qadar itu. Sebab yang 6 itu menjadi daripada pondasi dalam masalah keimanan. Kemudian ada paham lain termasuk amar ma'ruf nahi mungkar itu malah masuk rukun iman. Kalau di kita bukan masuk rukun, cuma kewajiban saja. Wajib bahwa kita sebagai orang yang iman beragama Islam menegakkan, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu menyampaikan hal-hal yang baik dan menyampaikan juga supaya tidak dilanggar hal-hal yang dilarang. Nahi mungkar namanya. Nah di sini uraian yang berkaitan dengan agama yang kita yakini, agama Islam banyak itu. Termasuk peristiwa Isra ini bukan cuma sekedar kita menguraikan seperti tadi. Ada ayat yang lain yang berkaitan dengan Mi'raj kan ada, bukan hanya surat Al-Isra saja. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan kaitannya dengan intisari daripada perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair
الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.